firman Tuhan dari Kolose pasal yang ketiga ayat 18 sampai ayat 25. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Amin. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, salah satu kegagalan kita dalam membina satu hubungan, baik itu hubungan di tengah-tengah keluarga, baik itu hubungan dalam bisnis, pekerjaan, atau hubungan bermasyarakat, atau hubungan-hubungan lainnya di kelompok-kelompok arisan. Salah satu penyebab kegagalan dari hubungan itu adalah selalu berharap orang lain duluan berbuat. Salah satu penyebab kegagalannya adalah kita selalu berharap orang lain duluan berbuat kepada kita. Apalagi dalam budaya kita orang Batak, masih sering gengsi lah sebagai hula-hula, masak kepada guru, masak harus hula-hula duluan, kan? Dan banyak lagi yang senior, masa sih harus junior duluan? Masa sih harus yang senior duluan menyampaikan sesuatu? Baik juga dalam hubungan pekerjaan-pekerjaan, masa sih harus saya sebagai atasan yang dahulu menyampaikan sesuatu? Terutama dalam kehidupan berkeluarga, berumah tangga. Dalam satu penelitian Bapak Ibu, ketika kita mengadakan konseling pranikah kepada orang yang akan menikah, salah satu tujuan yang sering diungkapkan orang mengapa menikah adalah ingin mencari kebahagiaan, ingin mendapatkan kebahagiaan. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, kalau si suami ingin mencari kebahagiaan, si istri juga ingin mencari kebahagiaan, maka pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang memberi kebahagiaan itu? Halakah mengalih? Nggak mungkin. Kebahagiaan itu sendiri harus datang dari antara kita. Itu sebabnya saya katakan, jangan lagi berlaku supaya dia duluan. Kalau kita terus mempertahankan gengsi, ego, jangan pernah berharap mendapatkan kebahagiaan, terutama dalam kehidupan berumah tangga. Bapak Ibu saudara-saudara, terlebih untuk keluarga besar Pakpahan dan semua rakyat pada hari ini, dan kita semua yang hadir pada saat ini, Paulus menyampaikan suratnya kepada jemaat yang ada di Kolose untuk mendasarkan segala hubungan di dalam kehidupan sehari-hari itu berdasarkan hubungan antara Kristus dengan jemaat, hubungan antara Tuhan dengan manusia sebagai jemaatnya. Dan ini menjadi pembelajaran bagi setiap rumah tangga, bagaimana seharusnya membangun rumah tangga. Jangan hanya sekedar mengharapkan sesuatu dari pasangannya, jangan sekedar mengharapkan sesuatu dari orang tuanya, jangan hanya mengharapkan sesuatu dari anaknya, jangan hanya mengharapkan sesuatu dari mertuanya, tetapi tidak pernah bisa memberikan sesuatu. Dalam konteks yang lebih luas, John F. Kennedy, mantan Presiden Amerika, pernah katakan, jangan tanya apa yang diberikan oleh negara kepadamu, tanya dulu apa yang sudah kau berikan kepada negara. Dalam konteks kita berkeluarga, jangan pernah tanya apa yang sudah diberikan istriku kepadaku, apa yang sudah diberikan suamiku kepadaku, apa yang
Coba dulu tanya diri kita, apa yang sudah saya berikan kepada pasangan saya? Apa yang sudah saya berikan kepada anak-anak saya? Apa yang sudah saya berikan kepada orang tua saya? Karena itu hukum Kristen. Segala sesuatu yang ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Itu hukum Kristen. Jadi mau yang marsuguni roha do jolma tu hita, morado ya, tasugui jolma. Kalau orang ingin berbuat jahat kepada kita, kalau kita suka orang berbuat jahat kepada kita, berbuat jahat aja kepada orang. Tapi kalau kita ingin dibaiki oleh orang lain, mari mulai dari kita berbuat baik kepada orang lain. Itu jelas hukumnya. Segala sesuatu yang ingin orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Terkadang kita kan begitu. Mula kita merlawak, ali mulut jolma mengelawak kita, tua kita. Kan seperti itu. Jadi bagi kita itu gak bisa, tapi ketika kita melakukannya bisa gitu. Jadi jangan pernah berharap orang lain dulu. Lakukanlah dari diri kita dulu. Nah, Paulus memberikan gambaran yang seharusnya dikerjakan. Sebagai istri, apa yang harus dilakukan? Kalau soal di rumah tangga ini bukan hanya soal siapa yang megang uang. Soal siapa itu soal teknis. Tapi soal mengetahui posisi kita sebagai anggota keluarga itu, apa seharusnya tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Tunduk. Salah satu penyebab kegagalan dalam rumah tangga adalah istri tidak tunduk kepada suami. Saudara-saudara, kalau kita baca Alkitab, Sarah itu memanggil suaminya itu Abraham itu apa panggilannya? Kalau saya dipanggil istri saya panggilannya Saif atau Pi. Tapi kalau Sarah itu memanggil Abraham itu panggilannya apa? Bukan. Apa panggilan Sarah kepada Abraham? Tuhan. Coba bangga ya sebagai bapak ini ya. Dipanggil istri sebagai Tuhan. Jadi dalam perlakuan sehari-hari memang sama seperti Sarah menganggap memanggil suaminya itu Tuhan, itu memang pantas didapatkan. Memang sebagai kepala rumah tangga, suami itu adalah seperti Tuhan. Jadi tanggung jawab istri itu adalah seharusnya tunduk kepada suaminya. Kalau kita lihat semua surat-surat Paulus katakan tunduklah kepada suamimu. Sekarang sudah banyak istri-istri merasa karena suaminya punya keterbatasan, kekurangan, atau lebih hebat dia dari suaminya, maka suaminya itu bukan lagi Tuhannya. Jadi lewat firman Tuhan ini sebenarnya kita mau diingatkan, terutama bagi para istri, suami itu adalah kepala, hargai, hormati. Jangan kedua pun dia kesalahan, tapi jangan dijambat suaminya di situ. Kalau mau dijambat di rumah jadi jambat. Itu menghormati. Saya pernah lihat bapak-bapak di acara pesta. Di situ jadi marah-marah istrinya. Ya ampun, ini orang Kristen atau bukan? Nah sebaliknya, sebagai suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kasih. Dan ingat Bapak Ibu, relasi antara suami dengan istri itu sama dengan relasi antara Kristus dengan jemaatnya. Jadi kalaupun tadi akhirnya istri harus memanggil suaminya sebagai Tuhan, itu wajar. Karena apa? Karena sebagai suami dia sama seperti Kristus harus rela mati demi istrinya. Jadi bukan zaman sekarang suami mematikan istri, bukan. Ada bapak-bapak di kampung sana, di sini nggak ada itu. Di kampung sana ada yang bilang istriku itu traktorku katanya. Kenapa? Suaminya istrinya ke ladang berhoi-hoi, suaminya main catur. Kan?
pulang dia ke rumah ya harus dipanggil Tuhan kan, bikin kopiku, bikin iniku segala macam, ya kan? Ya karena Tuhan tadi, tapi dia nggak sadar tanggung jawabnya sebagai suami yang rela mati demi istri, tidak kasar terhadap istri. Perempuan itu bukan hanya sensitif terhadap pukulan. KDRT itu sebenarnya lebih panas dari perkataan. Bukan hanya tindakan fisik sebenarnya yang dimaksud dengan kekerasan. Perkataan itu pun bisa lebih keras daripada tindakan-tindakan fisik. Jadi bagi bapak-bapak, ingatlah ketika kita mau berlaku kasar terhadap istri kita, ingatlah sebagai Tuhan kita sudah diperlakukan sebagai Tuhan. Maka sekarang tugas kita adalah mengasihinya, menghormatinya, bukan malah berlaku kasar terhadap pasangan. Ingatlah saudara, hubungan antara suami dengan istri itu adalah suami sebagai Tuhan, istri sebagai jemaat. Jadi sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya, rela mati demi jemaatnya, demi orang-orang yang percaya kepadanya, demikianlah seharusnya suami terhadap istrinya. Jadi kalau ditanya mana yang lebih berat, kalau saya katakan lebih berat dari suami. Dipanggil memang sebagai Tuhan, tapi sebenarnya tanggung jawabnya lebih besar. Karena harus rela dalam tanda petik mati demi istrinya. Demikian juga dalam relasi berikutnya antara anak-anak dengan orang tua. Anak-anak disuruh taat kepada orang tua, itu jelas. Meskipun kita di sini mungkin berstatus sebagai istri atau suami, tapi kita masih mempunyai orang tua. Dalam kitab Taurat dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Jadi bagi siapa yang ingin umurnya pendek, gak apa-apa. Tapi kalau ingin kita umur panjang, biasakan menghormati orang tua. Kenapa? Ya karena nanti ini akan timbal balik. Ada satu film singkat. Ada satu keluarga, mereka mempunyai anak, lalu orang tuanya tinggal bersama dengan mereka. Tapi mereka makannya berbeda. Mereka satu keluarga makan di meja makan, tapi opungnya ini, orang tua dari keluarga ini, dibuat satu tempat khusus seperti dikurung. Disitulah dia makan. Lalu suatu hari, anaknya membuat juga satu tempat seperti ke tempat opungnya itu. Dibuatnya dari emas. Dan datang orang tuanya. Untuk apa ini nak? Nanti bapak kalau sudah tua biar di sini ke opung itu. Artinya apa? Bagaimana kita memperlakukan orang tua kita, bisa-bisa itu juga nanti berlaku anak kita kepada kita. Itu yang sebab saya katakan tadi, apa yang ingin orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Mulai dari kita. Jangan berharap orang lain lebih dahulu. Demikian juga hubungan bapak dengan anak, orang tua dengan anak. Anak-anak dituntut taat kepada orang tua, hormat kepada orang tua. Tetapi orang tua juga jangan sampai membuat anak-anaknya tawar hati. Bahkan sampai urutan yang terakhir, Paulus katakan, seperti kita juga dengan ketika kita di perusahaan. Hormati atasan kita, hormati pimpinan kita. Salah satu cara untuk mengatasi kekecewaan, kalau kita merasa pimpinan kita kurang baik, kalau kita merasa atasan kita kurang baik, kalau kita merasa yang senior kurang baik, dikatakan Paulus, kuncinya adalah berbuatlah bukan seperti untuk manusia, tapi berbuatlah seperti untuk Tuhan. Ya, jadi dengan demikian kita tidak akan dikecewakan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kegiatan kita hari ini, acara Sulang-Sulang Pahopku, kita bersyukur ya kesempatan yang diberikan kepada keluarga ini boleh mengadakan acara ini. Biarlah ini menambahkan sukacita juga bagi keluarga ini, dan biarlah kita berusaha melakukan yang terbaik di tengah-tengah keluarga dengan dimulai dari kita. Jangan berharap mulai dulu dari pasanganku. Ya. Dan itu berlaku bagi kita semua. Bukan hanya berlaku bagi keluarga ini. Baik kita semua yang sudah berkeluarga itu berlaku.
mulailah dari kita. Jangan berharap orang lain lebih dahulu melakukannya untuk kita, tapi mulailah dari kita. Karena kalau kita berharap orang lain lebih dahulu memberikan kepada kita, maka bisa-bisa kita kecewa. Tapi ketika kita berharap melakukan lebih dahulu, kita mungkin akan menuai. Karena tidak mungkin orang menuai kalau dia tidak menabur. Mimpi. Dan kalau kita menabur, kemungkinan menuainya ada. Tapi ketika kita tidak menabur apa-apa, jangan pernah menuai. Berharap kita akan menuai. Biarlah acara hari ini boleh berjalan dengan baik, dan keluarga yang mengadakan kegiatan hari ini diberkati Tuhan ke depannya dalam pekerjaan dan juga dalam kehidupan berumah tangga. Semoga menjadi keluarga yang lebih berbahagia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu. Hari ini Tuhan memberkati kami dan memberikan kami penguatan dan mengajari kami bagaimana seharusnya kami bersikap kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, kepada keluarga kami, kepada pasangan kami, kepada anak-anak kami. Tuhan, tolonglah kami sehingga kami berlaku sebagaimana kami seharusnya berlaku dan mendapatkan juga sesuatu yang kami harapkan dari perbuatan kami. Kami mohon kepada Bapa, Tuhan memberkati acara sulang-sulang Pahopu pada hari ini. Tuhan memberkati keluarga besar Papahan, demikian juga dengan keluarga besar Semorangkir. Dan biarlah acara ini menambahkan sukacita bagi keluarga dan juga bagi kami semua yang hadir pada saat